Doa selesai, ucapkan salam. Ibu. Aditya, Ibu. Akbar, Ibu. Alvin, Ibu. Antonius, Ibu. Asidu, Ibu. Cahyani, Ibu. Ifadre, Ibu. Hanifah, Jentera, Ibu. Christian, Ibu. Nedi, Ibu. Patung, Ibu. Putri Amelia, Ibu. Risna, Ibu. Rizky Kurniawan, Zakat Gomez, Siva Elisa, Ibu. Stephen, Ibu. Dina, Walet konsentrasinya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sebelum kita mulai pembelajaran itu ada kesepakatan dulu yang harus kita sepakati bersama. Ya. Hari ini kita mau belajar tentang bumi dan tata surya. Ya, bumi dan tata surya. Jadi sebelum pembelajaran kita berlangsung, ada baiknya kita laksanakan kesepakatannya dulu. Yang pertama, selama pembelajaran berlangsung, bicaranya harus santun dan sopan. Yang kedua, harus menghargai guru dan bukan saja ibu, tapi juga temannya juga harus dihargai. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan pakaian seragam yang rapi. Coba lihat dulu seragamnya rapi apa enggak. Tata surya, ibu mau lihat dulu, mau tahu dulu nih. Kira-kira ada yang tahu nggak berapa jumlah planet kita yang ada di tata surya kita? Kelihatan dikit tadi. 8. Ada berapa lagi? Ada berapa lagi? Ada 8. Enggak tadi pas Bapak jalan sini. Siapa lagi? Sepakat semua 8. Sepakat semua 8. Ada berapa jumlah planet yang ada di tata surya kita? 8. Sepakat ya, nanti kita lihat apakah benar-benar jumlah planet di tata surya kita ada 8. Yang kedua, ada yang tahu nggak mengapa planet-planet kita itu, planet kan berputar ya, berputar itu tidak jatuh ke matahari dan terus mengelilingi matahari? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa sih kan planet mengelilingi matahari tuh? Kenapa sih dia terus mengelilingi matahari tapi tidak jatuh ke dalam matahari? Terus saja dia berputar. Ada yang tahu nggak? Enggak. Nanti kita akan tahu jawabannya. Kemudian apa yang terjadi kalau bumi kita ini tidak berotasi? Bumi kan berotasi tuh. Apa itu rotasi? Belum tahu. Nah, nanti kita akan pelajari, maka kita simak dulu pembelajaran. Kemudian tes dulu, namanya tes kemampuan dasar. Jadi buku diagnosis dulu supaya ini bisa membagi kelompoknya. Nanti kalian akan dibagi kelompok menjadi 3. Ada kelompok dasar, ada kelompok menengah, dan ada kelompok mahir. Jadi tergantung pembagian kelompoknya tergantung dari hasil tes diagnosa kalian. Jadi silakan dikerjakan tesnya ini dalam waktu 5 menit, hanya 5 soal. Ya, hanya 5 soal saja. Jadi dalam waktu 5 menit dikerjakan. Silakan dibuat nama, jangan lupa. 5 menit saja, disilang saja di situ. Disilang saja di situ. Jangan lupa namanya ditulis. Jangan lupa namanya ditulis, silang saja di situ. Menurut nggak perlu nyontek ya, karena ini hanya pengetahuan dasar kalian. Nggak perlu mencontek, hanya pengetahuan dasar kalian. Jadi silakan isi sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Isi saja sesuai dengan apa yang kalian ketahui.
5 menit saja, waktunya tidak lama. Yang sudah boleh dikumpul. Jangan lupa tulis namanya. Jawaban saya tadi. Mari kita lihat videonya. Kalau perlu ada hal-hal penting yang perlu kalian catat, silakan catat dari video. Ya, perhatikan baik-baik videonya supaya nanti bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliocentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid. Sedangkan komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena dorongan angin dan radiasi matahari. Pecahan Selain rotasi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut dengan revolusi. Periode revolusi bumi adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi menyebabkan beberapa hal berikut. Di antaranya, gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak matahari dari bagian utara bumi ke bagian selatan dan kembali lagi ke utara. Posisi matahari saat tepat di atas khatulistiwa disebut dengan titik kulminasi yang terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Pergantian musim. Poros bumi yang sedikit miring menyebabkan intensitas penyinaran di bagian utara dan selatan bumi berbeda. Jika matahari lebih cenderung menghadap ke bagian utara, maka akan terjadi musim panas di bagian utara dan musim dingin di bagian selatan. Begitupun sebaliknya, saat musim panas, lama waktu siang juga akan lebih panjang. Nah, sekarang sudah paham ya tentang tata surya dan dampaknya?
Kalau sudah tahu, coba nih jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Berapa? Sudah ada pencerahan sedikit mengenai tata surya. Sudah lumayan ada pencerahan sedikit nonton videonya. Kalau masih ada yang kurang, Ibu mau jelaskan sedikit ya tentang menjelajahi tata surya. Apa itu tata surya? Apa itu tata surya? Jadi tadi sudah ada di video sedikit kan untuk memperjelasnya. Tata surya itu adalah terdiri dari semua benda yang ada di langit. Apapun benda yang ada di langit itu disebut tata surya. Yang baik itu planet, kemudian ada meteor atau objek lain yang mengorbit matahari, termasuk planet bumi tempat kita tinggal. Jadi semua benda langit tersebut akan membentuk sebuah sistem yang teratur dengan matahari sebagai pusat peredaran tata surya. Jadi kalau ada tata surya itu pusatnya itu adalah matahari. Jadi semua planet-planet itu akan mengelilingi matahari. Jadi jangan dikira mataharinya bukan bergerak mengelilingi bumi, bukan. Ya, bumi itu salah satu planet dari tata surya kita. Nah, semua planet-planet itu akan mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Nah, kenapa semua benda langit itu mengorbit pada matahari? Ya, mengapa semua benda langit itu mengorbit matahari? Ini katanya bukan tanpa alasan. Matahari memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang lain di galaksi Bima Sakti. Jadi kita ini adalah hidup di galaksi Bima Sakti. Matahari, kemudian planet-planet yang mengelilinginya, kemudian ada bulan dan benda langit lainnya, satu kesatuan di galaksi namanya galaksi Bima Sakti, atau bahasa Inggrisnya Milky Way. Milky Way. Apakah ada galaksi yang lain? Tuh ada. Jadi jagat raya ini bukan hanya seputaran galaksi Bima Sakti saja. Masih banyak yang belum diteliti. Nah, kenapa semuanya mengelilingi matahari? Karena matahari memiliki massa dan gravitasi yang terbesar, paling besar di antara yang lainnya. Ya, di antara 7 planet itu, di antara benda-benda langit yang lainnya, maka massa dan gravitasi matahari itu paling besar. Sehingga kita yang mengelilingi matahari. Apakah matahari juga bergerak? Iya, tapi gerakannya tidak terlihat karena sangat kecil sekali. Peredaran sistem tata surya diatur oleh garis orbit. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya, ada garis yang kayak garis-garis itu garis khayal sebenarnya. Jadi bukan kita ada garisnya di luar, itu bukan. Tapi kita mengorbit saja, dianggap garisnya seperti itu. Itu garis khayalnya saja. Tapi kita tetap mengelilingi matahari secara teratur. Ya, peredaran sistem tata surya diatur oleh garis orbit masing-masing benda langit. Gaya gravitasi matahari menyebabkan planet-planet dan benda langit lainnya mengorbit di sekitarnya. Nah, ini mataharinya. Nah, kira-kira 109 kali diameter bumi. Jadi besarnya itu lebih besar 109 kali dari bumi. Kamu bayangin nggak? Bumi udah gede banget, udah besar sekali. 109 kalinya itu untuk matahari, saking besarnya. Nah, masanya 330.000 kali massa bumi, mewakili lebih dari 99,86% massa total dari tata surya. Jadi semua tata surya ini hampir, jadi kalau dibayangkan yang mataharinya segini, kita tuh cuma segini. Hampir 99% yang menguasai tata surya itu adalah matahari. Nah, ini bagian-bagian dari matahari. Ada corona. Kamu pernah ingat virus corona? Kenapa disebut dengan virus corona? Kenapa? Karena bentuk virusnya itu menyerupai mahkotanya matahari. Namanya mahkotanya matahari yang keluar nih, yang
matahari itu gini kan, dulu ya kalau kecil kan, itu kayak ada mahkotanya kan, kayak crownnya kan, ada mahkotanya. Nah itu namanya corona, bagian terluar. Kemudian ada bagian keduanya ada kromosfer, kemudian paling dalam kromosfer, zona konvektif, zona radiasi, dan yang paling dalam itu adalah nah, ini planet. Planet adalah benda langit yang tidak memancarkan cahayanya sendiri. Jadi planet tidak termasuk ke dalam bintang. Planet bukan termasuk bintang. Namun dia bisa dapat memantulkan cahaya dari bintang. Planet dibagi dua. Ya, planet dalam. Ya, tadi yang planet dalam. Planet dalam itu adalah planet yang orbitnya itu dekat dengan matahari. Jadi kalau kita urutkan planet itu, apa urutan planet? Tadi dari video. Merkurius, kemudian Venus, kemudian Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kalau dia dikategorikan yang paling dekat dari matahari disebut dengan planet dalam. Planet dalam itu adalah planet yang paling dekat dari matahari. Apa saja planetnya? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Cukup sampai Mars itu planet dalam. Ya. Lewat dari Mars itu disebut juga dengan planet luar karena orbitnya sudah lebih jauh dari matahari. Apa saja planetnya? Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jadi ada dua, ada planet dalam, ada planet luar. Planet dalam yang paling dekat dengan matahari. Sampai mana kalau yang paling dekat dengan matahari di sekitar bumi? Apa aja planetnya yang paling dekat dengan matahari? Planet dalam, planet yang orbitnya dekat dengan matahari. Apa aja nama planetnya? Merkurius, terus bisa baca kan? Terus ada berapa berarti planet dalam? Itu. Ada berapa planet dalam? Junita? Itu. Ada 4. Ulangi apa aja planet dalam? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jadi ada 4 planet dalam, selebihnya 4 lagi adalah planet luar. Suatu benda langit disebut planet kalau dia mengorbit bintang cukup besar untuk memiliki gravitasi yang mempertahankan lintasannya dan dapat memungkinkan benda lain di sekitar. Nah ini dia. Ini Merkurius nih bentuknya. Ya, Merkurius disebut juga dengan planet terkecil dan paling dekat dengan matahari. Nah, memiliki suhunya nih tinggi nih, kamu 34 derajat aja udah suhu tubuh manusia itu 39 aja udah disebut demam tinggi. Nah ini suhunya 426,7 derajat Celcius yang menghadap matahari karena saking dekatnya dengan matahari. Disebut juga dengan, ingat ya, Merkurius adalah planet terkecil dan paling dekat dengan matahari. Venus, planet kedua setelah Merkurius, dijuluki sebagai bintang fajar. Kenapa? Bintang fajar, bintang sore, bintang kejora. Kenapa? Kenapa disebut juga dengan bintang fajar? Karena dia sering muncul, ya, muncul di ketika fajar itu nampak sinarnya dia. Ya, sinar dari matahari yang memantulkan ke Venus nampak dari bumi. Kenapa? Karena dia dekat dengan bumi dibanding planet lain. Ya, julukannya bintang fajar, planet terpanas di tata surya, paling panas 900 derajat Fahrenheit atau 465 derajat Celcius. Kemudian ini tempat tinggal kita, bumi. Ya, atmosfernya terdiri dari nitrogen, oksigen, dan karbon. Permukaannya 70%-nya adalah air. Tapi kok di sini nggak ada air, Bu? Iya, kita kan nggak lihat lautan luas kan, belum lihat samudra
30% untuk bumi itu daratan. Satu-satunya planet yang bisa ditinggali oleh manusia. Oh, tapi katanya Mas bisa belum ada penelitian. Oke. Ini satu-satunya planet di atas surya yang mendukung kehidupan, memiliki satu buah satelit. Kita punya satu buah satelit namanya bulan. Bulan itu satelit alaminya kita, dia selalu mengikuti bumi. Kemudian nih Mas warnanya merah ya, dikenal sebagai planet merah karena permukaannya yang kemerahan. Mas juga punya bulan, dua lagi bulannya, yaitu Phobos dan Deimos. Suhunya rendah ya, minus 113 derajat hingga 0 derajat Celcius. Makanya belum tentu manusia sanggup tuh tinggal di Mars walaupun sudah ada penelitian sekarang. Kemudian ini planet dalam tadi sampai Mars kan, ini planet luar untuk Jupiter, planet terbesar di tata surya. Kalau planet terkecil tadi apa? Merkurius. Nah, planet terbesar di tata surya itu adalah Jupiter. Ini bentuknya. Ya, punya satelit yang banyak, 75 satelit. Kemudian planet yang paling indah namanya Saturn. Terus kenapa paling indah? Karena satu-satunya planet yang memiliki cincin. Nah, sistem cincin Saturnus membentang luas dengan ketebalan rata-rata sekitar 20 meter. Jadi planet yang punya cincin namanya planet terkecil namanya planet terbesar namanya Uranus. Uranus warnanya biru, planet dengan suhu paling rendah minus 224, berputar pada poros sejajar dengan orbitnya. Kemudian Neptunus, planet paling jauh dari matahari. Nah, satu hari di Neptunus berlangsung selama 16 jam bumi, dan 1 tahun di Neptunus setara dengan 165 tahun di bumi. Jadi 165 tahun orang bumi itu di Neptunus itu baru 1 tahun dia. Ini enak ya, awet muda kan? Orang sudah 165 tahun di bumi, di Neptunus baru 1 tahun umurnya. Kemudian ini asteroid dan yang lainnya, komet, meteoroid dan yang lainnya. Oke. Nah, ini tadi ya, rotasi
keliling kampus sama gini. Nih, tapi kamu juga mengelilingi dia. Coba. Nah, berotasi dan juga berevolusi. Nah, itu dia. Selain dia berotasi, dia juga berevolusi. Selain dia mengelilingi dirinya sendiri, dia juga mengelilingi matahari. Paham? Paham untuk bumi berotasi dan berevolusi? Oke, silakan. Terima kasih. Apa dampak revolusi bumi? Apa dampaknya dia mengelilingi matahari? Yang pertama, gerak seluruh tahunan matahari bisa berpindah posisi di langit. Yang kedua, revolusi bumi menjadi penentu dasar kalender Masehi 1 tahun. Jadi satu kali dia mengelilingi matahari itu adalah 1 tahunnya. Kemudian terjadi perubahan musim di bumi karena kemiringan sumbu Ukraina atau apa ya? Jam 8 malam itu masih kayak gini. Saya bilang, saya pulang kerja udah jam 8 malam. Jam 8 malam kalau dengan kita sudah seperti apa bentuknya? Gelap. Jadi ada perbedaan panjang siang. Jam 8 malam di sana dia masih siang. Nanti jam 12 baru dia turun mataharinya baru gelap. Jadi malamnya lebih pendek daripada siangnya. Dan ada yang malamnya lebih panjang seperti ini dia masih gelap dan siangnya lebih pendek. Ada yang di belahan bumi yang puasanya cuma 2 jam. Ya. Ada salah satu di bagian bumi kalau saya di Greenland ya, puasanya cuma 2 jam. Enak ya? Karena siangnya cuma 2 jam. Selebihnya adalah malam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dampak dari revolusi bumi. Oke. Ya. Sekarang Ibu sudah koreksi nih untuk tadi ya tesnya. Ibu bagi kelompok berdasarkan jawaban ya. Ibu bacakan nama-namanya, oke ya. Ibu bacakan nama-namanya. Kelompok dasar nanti di sebelah sini ya. Kelompok dasar di sebelah sini, kelompok mahir nanti di sebelah sana, nanti kelompok menengah 1, 2. Gitu ya. Ibu baca dulu. Kelompok dasar, silakan di sini. Nanti buka tempatnya. Antonius, Junita, Rizky Kurniawan dan Wandi. Yang lain kita dulu. Antonius, Junita, Rizky Kurniawan dan Wandi. Kelompok mahir, Asido, Hakifah, Rizna, Salgobi, Lastimo di sebelah sana.
Jangan lupa tulis nama dan kelompoknya ya. Jangan lupa tulis nama dan kelompok dasar kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Ada kelompok 1. Paham sudah dengan instruksinya? Paham dengan instruksinya? Ini kelompok menengah, lihat itu. Kelompok menengah, ini kan ada TTS. TTS-nya diisi. Kalian pernah isi TTS nggak? Pernah. Isi TTS-nya sesuai dengan jawabanmu. Ya, kemudian soalnya, ini ada isian singkat, soalnya juga dijawab. Untuk kelompok mahir, sudah paham? Instruksinya bentuk. Sekarang ya, waktunya nggak lama, waktunya cuma 20 menit. Waktu hanya 20 menit, ingat waktu. Ingat waktunya. 20 menit wajib siap. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Kalian kan nanti jawab nih kalau bukan planet berikut. Jadi yang terdekat pekerjaannya. Planet-planet yang dalam. Planet dalam itu ada apa aja? Makanya tadi kalau ibu nerangkan ke kamu nggak mau lihat apa aja planet dalam. Venus, Mars, Jupiter masuk planet dalam. Kita masuk ke planet dalam masuk. Atau surya. Ada planet dalam nanti bertanya. Planet atau surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasi. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit sekali, 5 planet kecil atau pakai 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya dibagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, 1 asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah 1 Kuiper. Matahari, 4 planet bagian dalam. 4 planet bagian dalam. Kamu harus menentukan planetnya dari yang paling dekat dari matahari. Coba urutan planetnya dulu. Yuk, ini Venus. Ini Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, 8 nih. 4 yang paling awal itu planet dalam. 4 yang terakhir itu planet luar. Coba jadi planet dalam ada apa aja? Terus, Venus, Bumi,
95,3%, nitrogen 2,7%, argon 1,6%, oksigen 0,15%, dan air 0,03%. Sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan Matahari adalah 227 juta kilometer. Memiliki diameter sekitar 6.779 km. Memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. 5. Planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan kelima dari Matahari. Tidak hanya itu, planet Jupiter juga merupakan planet yang terbesar pada tata surya ini. Ciri-ciri dari planet Jupiter antara lain yaitu merupakan planet terbesar pada tata surya, memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih, merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. 6. Planet Saturnus. Selain menjadi planet berada pada urutan ke-6 dari Matahari, Saturnus juga dikenal dengan cincin yang mengelilinginya. Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan-gumpalan gas yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Ciri-ciri planet Saturnus antara lain yaitu berwarna kuning pucat, memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan gas yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet Saturnus warna yang lain. Bumi mengelilingi matahari. Bumi itu selain berotasi ngapain? Apa? Kitanya apa? Selain berotasi bumi ngapain tadi? Yang diperagakan orang pet itu warna yang udah jelas-jelas loh. Kalian memang benar-benar itu ibunya apa? Ibunya apa? Nah. Kelompok ini memang selain berotasi bumi ngapain? Ini pondok. Ini
Bacakan hasil diskusimu. Oke. Dan planet-planet berikut tadi yang terdekat itu matahari. Oke, sebutkan planet-planet yang terdekat dari matahari, Rizky. Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Lanjut nomor 2. Warnai planet-planet yang Oke. mengandung dalam Oke, mana warna planet dalamnya? Rizky Tanjung. Apa aja planet dalam yang kalian warnai? Ada planet? Planet apa aja? Merkurius, Venus, Bumi dan Mars. Jadi ada berapa planet dalam? 4 apa aja? Merkurius, Venus, Bumi dan Mars. Terakhir, ayo lanjut terakhir. Lambangkan nama planet dengan ciri Nama planet dan cirinya. Merkurius, Merkurius, planet Planet. terkecil dan terdekat dari matahari. Iya, Merkurius planet terkecil. Nomor 2. Venus, Dekat Venus,
Rotasi. Ketiga. Tahun. Kemudian siang dan malam. Revolusi. Nomor satu ada yang berbeda ya? Nomor satu. Apa? Perubahan musim. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Kelompok dua. Kelompok dua. Jangan. Kelompok dua. Oke. Data yang dihafal. Itu ya, sama kakak itu. Sana. Sana. Hah? Iya, sana pergi lah sama kakak. Ini kakaknya. Dek. Yang lain tolong koreksi. Habis? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Lagi deh. Kelompok 5. Kelompok lain. Ayo, maju. Ayo maju. Rizna. Maju Rizna. Bertiga dari siapa yang jadi coba? Bacain satu-satu. Bacain satu-satu. Perhatikan yang lain karena kalian, perhatikan karena kalian kan nggak dapat soal seperti mereka, maka kalian harus memperhatikan apa yang mereka jawab. Ayo silakan nomor 1. Analisis situasi. Bayangkan jika suhu rotasi bumi tidak miring, apa dampak yang terjadi pada 1. Perubahan musim. Tidak akan ada perubahan musim sepanjang tahun. Oke, kalau nggak miring tidak akan ada perubahan musim sepanjang tahun. Jadi bumi itu berotasi secara miring. Oke, lanjut. Lanjut. 2. Panjang siang dan malam. Panjang siang dan malam ya. Suhunya akan konsisten sepanjang tahun, yaitu hingga 12 jam dan siang dan malam. Jadi tidak akan ada pergantian, maka pergantian siang dan malamnya terjadi secara konsisten. Ya, kalau suhunya tidak miring. Terakhir. Kehidupan manusia di berbagai belahan bumi, pertanian, terus tanaman akan berubah kalau karena tidak ada pergantian. Oke, jika tidak ada pergantian musim maka tidak akan ada terjadi pergantian musim, jadi pertaniannya akan jadi lebih subur. Oke, ya kalau petani itu kan bergantung musim ya kan. Jadi kalau nggak ada pergantian musim maka pertanian akan menjadi lebih subur. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Tangan semua. Sudah semua terjawab. Sekarang kita hari ini yang pertama, apa saja nama-nama planet kita? Apa saja nama planet-planet kita tadi? Yang lain? Merkurius, Venus, Bumi, Mars,
Soalnya bahasa Indonesia. Apa yang sudah kalian dapat dengan hati ini? Apa yang sudah hari ini? Apa yang kamu pelajari hari ini? Satu tunggal yang kalian dapatkan hari ini. Minta dulu nih saya kalian dapat dengan. Sedikit saja. Sedikit saja. Kalau sudah kumpul, semua yang KPD-nya dikumpul. Kalau sudah semua yang KPD-nya dikumpul. Kalau sudah semua yang KPD-nya dikumpul, jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang gerhana matahari dan gerhana matahari dan gerhana hari ini quotes hari ini. Ingat, belajar yang baik adalah berguna pada mereka lanjutkan dengan saudara dan keluarga. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Jangan lupa berdoa. Semuanya siap. Doa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Nah.